Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi buat anugerah Tuhan bagi hidup setiap kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun lagi dan menikmati hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan hidup kita untuk datang kepadanya dalam hadirat Tuhan, bersyukur, bermazmur, bahkan meninggikan nama Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini kepadamu Tuhan, sebab sungguh besar setiamu, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua tentu berkat kemurahan-Mu Tuhan atas kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan di dalam hadirat-Mu untuk bersyukur, bermazmur, bahkan juga memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap kami dapat mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, dan itulah yang makin mengubahkan kami semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang untuk bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu besar, sebab kebaikanmu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari bersyukur padanya, agungkan Tuhan, muliakan namanya selamanya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, bermazmur bagimu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu, ku bersyukur memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu,
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Oh, selamanya. Ku bersyukur padamu. Oh, selama-lamanya. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya
beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Selamanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya telah ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kami terus bernyanyi, bersyukur bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan begitu baik, bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, menyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya, supaya kami terus hidupi dan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami memiliki sebuah kehidupan yang terus bertumbuh dan berbuah, memuliakan nama-Mu, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini pembacaan kita pada Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 memberitahukan lagi kepada setiap kita bahwa kita perlu mengingat panggilan hidup kita adalah untuk menjadi berkat. Selama Tuhan memberikan pada kita kesempatan, memberikan kepada kita segala sesuatunya, Tuhan punya tujuan di dalamnya. Kita diberkati untuk memberkati, sehingga melalui hidup kita lah orang dapat kemudian mengenal Tuhan. Melalui hidup kita lah orang dapat kemudian melihat, tapi juga merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang yang menghina sesamanya berdosa terhadap Tuhan, terhadap sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Tetapi berbahagialah orang yang baik, bahkan penyayang kepada orang yang miskin. Dalam The Message Bible dikatakan lebih jauh lagi, adalah kejahatan atau kriminal jika mengabaikan tetangga yang membutuhkan, tetapi keibaan atau belas kasihan bagi orang miskin benar-benar suatu berkat. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini jelas memberitahukan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah, ingatlah bahwa setiap kita memiliki sebuah panggilan dalam hidup untuk menjadi berkat. Hidup harus jadi berkat. Seperti pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, kesempatan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Untuk menjadi berkat tidak perlu harus menunggu kaya raya terlebih dulu. Untuk menjadi berkat tidak perlu menunggu harus memiliki harta yang berlimpah baru kita bisa jadi berkat. Tidak demikian. Tetapi lewat hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, istimewa bagi orang yang terdekat dengan kita. Ada banyak orang justru kemudian mengabaikan hal-hal yang sebenarnya penting, yaitu orang-orang yang berada dekat di sekitar kita. Ada orang yang memperhatikan mungkin orang yang jauh, tapi orang yang dekat mungkin justru terabaikan. Dan ini menjadi hal yang menjadi perhatian penting buat setiap kita. Sehingga dalam kehidupan kita tidak bisa kemudian menutup mata melihat kebutuhan orang yang lain yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, ketika kita mau menjadi berkat, itu artinya kita juga memiliki dalam kehidupan kita sensitivitas yang baik, kepekaan yang baik. Ketika melihat segala sesuatu, kalau ada orang yang memerlukan dan lain sebagainya, ya kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh mengeraskan hati, ataupun bahkan mungkin menutup telinga kita dan tidak mau mendengar hal itu. Disitulah kita nggak akan jadi berkat. Kalau kita mengingat akan kisah dari orang kaya dan Lazarus yang miskin, sesuatu hal yang sangat jauh berbeda. Orang kaya itu ketika dia diberkati dengan kekayaan, sudah seharusnya juga dia memperhatikan hidup orang yang ada di dekatnya, yaitu Lazarus yang miskin. Namun apa yang terjadi? Justru dia menggunakan kekayaannya untuk pesta pora dan lain sebagainya. Tapi dia mengabaikan hal yang penting, yaitu ada orang yang menderita yang ada di dekatnya, yaitu Lazarus, yang kemudian tidak mendapatkan makanan ataupun sesuatu yang lainnya, tapi justru kemudian dia harus menunggu sesuatu yang jatuh dari meja tuannya, bahkan mungkin keburu dengan anjing yang lain yang mengambilnya lebih dahulu. Nah, ketika hidupnya tidak menjadi berkat, itulah sebabnya kemudian Tuhan menyampaikan dalam kisah ini bagaimana akhir kehidupannya berubah total. Di dunia dia kaya raya, dia pesta pora tiap hari, tetapi pada waktu ketika dia mati, dia tidak mendapatkan apapun. Dia hanya akan mengalami kesengsaraan selama-lamanya. Sebuah keadaan yang jauh berbeda. Di dunia dia melimpah, dia bisa makan segala sesuatunya, tetapi di sana pada akhirnya dia mendatangkan kesusahan. Mengapa hal ini terjadi? Karena selama hidupnya di dunia, dia hanya untuk memperkaya diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk pesta pora dan lain sebagainya. Dia lupa untuk hidup jadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita semuanya agar dalam hidup ini kita harus jadi berkat. Lewat apapun yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin itu hal yang kecil. Sekalipun mungkin itu hal yang kecil yang terlihat sederhana, tapi ketika kita memberikannya dengan ketulusan hati, itu dapat menjadi berkat buat orang lain. Mungkin itu senyuman, mungkin itu doa, bahkan itu pemberian sesuatu yang bagi orang lain mungkin itu nominalnya atau sesuatu hal yang terlihat kecil, sederhana, tapi bagi orang tertentu itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagi orang yang membutuhkan itu sesuatu hal yang besar. Oleh karenanya belajarlah untuk mau menjadi berkat. Yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, orang yang menghina sesamanya berdosa, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya, baik kepada diri sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan adalah merupakan sebuah kejahatan, kriminal jika kita mengabaikan tetangga yang membutuhkan. Hal yang menarik adalah ketika firman Tuhan mengatakan ada kata tetangga yang membutuhkan. Tetangga itu berbicara orang yang berada di sekitar kita. Dan kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian membutuhkan, dan kemudian kita mengabaikan hal itu, kita mengeraskan hati, kita mengabaikannya, itu merupakan suatu hal yang jahat dan keliru di mata Tuhan. Nah, oleh karenanya kita menjadi berkat bagi semua orang, pada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Sehingga dengan jalan demikianlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Jangan sampai justru kita melakukan sebuah kejahatan dan kekeliruan
dengan mengabaikan tetangga yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita belajar untuk care, untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu tetangga kita. Kalau melihat atau kita mungkin mendengar mereka membutuhkan, maka janganlah kita kemudian menutup mata kita, tapi kita memperhatikan. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan mungkin materi, minimal kita berdoa buat mereka, memohonkan belas kasihan Tuhan, bukakan jalan bagi mereka dan sebagainya. Kita memberikan support dan dukungan. Itu yang mestinya kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga dengan cara inilah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mari belajar untuk mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan jalan inilah kita dapat menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Sebab firman Tuhan mengatakan keibaan, ada rasa iba, belas kasihan. Yang dikehendaki Tuhan bukan korban, tapi belas kasihan. Ini penting. Ada banyak orang yang kemudian tidak punya belas kasihan kepada sesamanya, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, tapi juga kepada orang yang membutuhkan. Kita mesti punya keibaan atau belas kasihan di dalam diri kita, sehingga begitu melihat orang yang membutuhkan, kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Nah, kalau kita punya belas kasihan itu akan menggerakkan kita. Ada banyak orang yang mengatakan saya tergerak, tapi tidak mau bergerak. Tapi kalau orang punya belas kasihan dalam hidupnya, orang menaruh belas kasihan, orang punya keibaan, orang punya belas kasihan, dia bukan hanya sekedar tergerak hatinya, tapi dia juga mau bergerak untuk memberkati. Dan inilah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Kita punya belas kasihan. Banyak orang yang hanya tergerak hatinya, oh rasanya tergerak, tapi ya nggak bisa dan lain sebagainya. Sehingga kalau melihat orang susah, dia hanya berkata ya kasihan, oh kasihan ya dia ngalami begini begitu dan lain sebagainya. Oh kasihan ya dia kekurangan, oh kasihan ya dia mengalami sakit. Belas kasihan dengan hanya sekedar kasihan itu jauh berbeda. Orang yang hanya tergerak hatinya tapi tidak mau bergerak itu juga jauh berbeda. Yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya sekedar kita berkata kasihan, tapi tunjukkanlah belas kasihan. Yang Tuhan kehendaki bukan hanya sekedar kita tergerak hati kita, tapi mesti bergerak untuk menolong dan memberkati. Saudara melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajar dan melayani banyak orang, maka orang berbondong-bondong datang dan mengikuti dia, sehingga mereka sampai di luar kota. Disitulah ketika Tuhan melihat mereka, hari sudah mulai sore hari, orang begitu banyak, mereka sudah kehabisan bahan makanan, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian mesti beri mereka makan. Muridnya melihat hal itu sebagai sebuah masalah yang besar, tapi Tuhan melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang besar. Muridnya berkata, lebih baik Tuhan, ini orang banyak ini suruh saja pulang daripada ngerepotin. Lebih baik suruh mereka pulang, mereka cari makan sendiri. Kita santai saja di sini, aman. Tapi Tuhan berkata lain kepada mereka, berilah mereka makan. Tapi murid-muridnya berkata, uang 200 dinar pun gak akan cukup untuk membeli roti dan memberi makan kepada mereka semuanya. Sebuah jumlah angka yang besar. Itu menurut cara pandang murid-murid Tuhan, tapi Tuhan memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Dan Tuhan berkata, apa yang ada pada kita? Dan dicarilah, kemudian hanya dapat 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka, kepada orang banyak yang sedang kelaparan. Tidak mungkin Tuhan tega membiarkan mereka berjalan pulang ke rumah mereka dan kemudian mereka bisa pingsan dan mati kelaparan di jalan. Itulah sebabnya kemudian Tuhan menyuruh mereka semuanya untuk duduk. Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, mengucap syukur, mengucap berkat, dan membagi-bagikannya. Dan pada saat membagikan itulah mendatangkan sebuah kelimpahan. Saudara memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kasihan saja melihat orang banyak yang kelaparan, tapi dia menunjukkannya dengan belas kasihan.
Belas kasihan membuatnya kemudian mau memberkati hidup mereka semuanya. Dia bukan hanya tergerak hatinya, tapi dia juga bergerak memenuhi kebutuhan mereka semuanya. Mari kita belajar meneladani apa yang Yesus lakukan. Bukan hanya sekedar tergerak hati, tapi juga mesti ditindaklanjuti dengan kita betul-betul bergerak dan memberkati. Jadi bukan hanya sekedar kita berteori, tetapi praktekkan hal itu dalam hidup setiap kita. Ketika ada orang yang membutuhkan, jangan hanya sekedar kita berkata kasihan, atau bahkan mungkin kita menghina sesama kita, merendahkan mereka, menghina mereka, dan lain sebagainya. Tapi yang mereka butuhkan bukan hinaan. Yang mereka butuhkan bukan hanya sekedar kata kasihan. Yang mereka butuhkan adalah pertolongan. Nah, kita pun hadir memberikan pertolongan bagi mereka. Kalaupun tidak bisa memberikan pertolongan dengan jumlah yang besar, minimal dengan hal yang kecil, mungkin dilihat sederhana, tapi itu dengan hati yang besar, dengan kasih yang besar. Buat apa kita memberikan sesuatu yang besar tapi tanpa disertai dengan kasih di dalamnya? Sia-sia. Tapi lebih baik mungkin itu hal yang kecil, tetapi dengan hati dan kasih yang besar. Itu sangat berarti bagi mereka. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, mungkin itu teman, mungkin itu keluarga, mungkin itu tetangga, dan lain sebagainya. Jangan kita menutup mata. Jangan kita hanya berkata kasihan, tapi wujudkan belas kasihan itu kepada mereka, sehingga kita membantu mereka semuanya. Ketika kita melihat itu semuanya mendatangkan keibaan, sehingga kita bukan hanya tergerak hati kita, tapi kita juga mau bergerak dan menolong mereka semua. Tuhan telah memberikan segala sesuatunya pada kita. Memang kita tidak bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki, tapi minimal kita bisa memberikan kepada mereka apa yang kita punya. Mungkin kita hanya punya tenaga, kita bantu tenaga. Mungkin kita hanya punya memberikan waktu, memberikan pemikiran, memberikan juga doa, dukungan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita punya, kita bisa memberikannya kepada mereka. Seperti halnya ketika Rasul Petrus datang ke bait Allah dan melihat ada orang yang meminta-minta di pintu gerbang dan meminta dan memohon sesuatu, mengharapkan sesuatu dari mereka. Petrus berkata, lihat pada kami, emas dan perak dia nggak punya, dia nggak bisa memberikan bahkan mungkin uang kepada mereka yang membutuhkan. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu dalam nama Yesus. Berjalanlah. Maka orang itu kemudian bisa berjalan lagi. Nah, dalam kehidupan kita Tuhan telah memperlengkapi kita dengan berbagai macam hal, sehingga kita diberikan kuasa dari Tuhan juga untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin lewat kehidupan kita, lewat doa kita dan lain sebagainya, tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau di lingkungan kita bekerja, kita melihat ada saudara kita atau teman kita, rekan sekerja kita yang sedang dalam keadaan terpuruk, sedang berputus asa dan lain sebagainya. Kalau kita pun melihat, kita menunjukkan kepedulian, tapi bukan berarti kemudian terlalu lebay atau berlebihan. Tidak perlu juga demikian. Kita melihat juga situasi dan kondisi yang ada, dan kemudian kita menunjukkan belas kasihan itu kepada mereka, sehingga mereka dapat dikuatkan, diteguhkan, bahkan mereka mendapatkan pertolongan. Bukan berarti kita harus ikut campur dalam urusan atau masalah mereka, dalam badai yang mereka sedang hadapi, tapi minimal kita bisa membantu mereka dalam hal yang lainnya, sehingga dengan cara demikianlah hidup kita dapat menjadi berkat. Jangan kemudian ketika ada orang yang susah justru kita malah hina, kita malah ejek, kita malah gunakan sebagai bahan tertawaan. Jangan demikian. Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, jangan kita tertawakan, jangan kita hina, jangan kita ejek, tapi bantulah mereka, tolonglah mereka, topanglah mereka, dukunglah mereka, supaya mereka dapat bangkit kembali dari keterpurukan dan dapat mengalami sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini lewat firman-Mu mengingatkan lagi pada kami semuanya, agar dalam hidup ini kami jadi berkat
bagi banyak orang Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami jadi berkat. Di tengah hidup kami bermasyarakat, kami jadi berkat bagi tetangga sekitar kami. Di tengah kehidupan kami dalam kami bekerja, kami menjadi berkat bagi rekan sekerja kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami terus mau belajar melakukan hal ini sekalipun memang tidak mudah. Tapi kami belajar melakukannya, meneladani dari apa yang Engkau lakukan Tuhan. Sehingga bukan hanya sekedar kami berkata kasihan, tapi kami menunjukkan belas kasihan itu kepada orang-orang yang terhilang, orang yang membutuhkan. Bukan hanya kami sekedar tergerak hati kami, tapi kami juga mau melangkah untuk bergerak dan menolong setiap mereka. Sehingga dengan cara demikian kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kemudian mengangkat orang yang terjatuh sehingga mereka tidak tergeletak, tapi juga mengulurkan tangan dan memberikan bantuan sehingga orang yang membutuhkan mereka mendapatkan pertolongan yang indah dan tepat pada waktunya. Lewat hidup kami orang dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, dan kemudian dapat percaya dan mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Kalau di antara kami mungkin sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup ini, dan mungkin sedang mengalami Tuhan jalan yang buntu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu pada setiap kami, sehingga kami dapat jalan keluar yang daripada Tuhan, memperoleh hikmat, bahkan kekuatan untuk kami dapat melewati pergumulan demi pergumulan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami cakap menghadapi segala perkara. Demikian pula kalau di antara kami mengalami masalah dengan kesehatan kami bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa pagi hari ini kiranya Tuhan menjamah dan melawat setiap kita, dan setiap kita yang sakit mengalami kesembuhan daripada Tuhan yang hidup, yang memulihkan dan yang memberikan kesehatan yang baru buat setiap kita. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan menyertai kami semuanya, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru, tapi juga memberkati kami dengan hikmat, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.